Tentunya sebagaimana daerah-daerah lain, kita merasakan dampak ekonomi dari pandemi ini. Karena pertama, ekonomi kita ini kan tidak terpisah satu sama lain. Kita juga punya keterkaitan dengan sistem ekonomi global, baik dari sisi supply maupun demand. Artinya, kita juga sebenarnya selama ini memiliki pabrik-pabrik yang menerima pesanan, artinya bahan bakunya dari luar dan juga marketnya dari luar. Nah, ini agak terpengaruh dengan adanya, COVID-19 ini. Kemudian juga tentunya kita melihat sektor-sektor seperti pariwisata yang berkorelasi dengan, makanan minuman, akomodasi, ini mengalami juga, koreksi, begitu juga dengan sektor transportasi publik ya, dengan mobilitas yang turun drastis dari jalur pesawat dan sebagainya. Namun demikian ekonomi kita ini secara, dominan dari sisi dominannya itu yang pertama adalah perindustrian dengan kurang lebih 30%, disusul perdagangan 18%, lalu pertanian di sekitar 11% gitu. Nah dari konteks Mhm. ini memang, pukulan di sektor pertanian relatif kita coba kelola sama-sama dan, hasilnya memang masih relatif dalam kondisi yang, cenderung bisa dikendalikan. Mhm. Tetapi kalau kita bicara industri, nah ini yang bervariasi gitu ya. Ada industri yang juga terkena dampak, tetapi dampaknya tidak sebesar yang dialami oleh sektor seperti pariwisata, sektor seperti, transportasi gitu. Transportasi logistik naik, tapi transportasi penumpang ini yang terdampak begitu. Oke. Jadi bagaimana, upaya Pemprov Jawa Timur untuk bisa tentunya melakukan recovery? Skema recovery-nya seperti apa sih untuk bisa kembali memperbaiki, industri-industri yang selama ini juga terdampak di Jawa Timur? Ya, inilah yang kita sebut ada orang bicara potensi kita khawatir credit crunch ya. Jadi pertama kalau katakanlah likuiditas ada, tetapi kemudian kita suntik ke sektor yang tidak bisa muter duit itu kan tentu ini juga menjadi kendala. Maka dari itu satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa 38 kabupaten kota di Jawa Timur punya tingkat COVID-19 yang berbeda-beda. Itulah makanya ada zona kuning, ada zona orange, dan ada zona merah gitu. Nah, di daerah-daerah ini seperti zona kuning dan zona orange memang mereka memiliki kebijakan yang tetap dengan penuh kehati-hatian mencoba mereaktivasi beberapa sektor yang tutup total untuk awal-awal penyebaran COVID-19. Nah, inilah yang kemudian, kita harapkan akan memberikan kita data gambaran potensi dari kemungkinan recovery masing-masing sektor tersebut. Nah, ini akan kemudian kita sinergikan dengan, skema dana bergulir yang sudah diterbitkan pemerintah provinsi dan skema dana bergulir inilah yang kemudian akan menjadi harapan kita jawaban terhadap potensi-potensi ekonomi pelaku ekonomi tadi untuk bisa recover gitu. Mhm. Jadi, artinya misalnya sekarang bisnis itu kan memang kalau belum buka sama sekali kita belum bisa ukur potensi visitornya dia dan sebagainya gitu kan. Nah inilah makanya, protokol, transisi menuju new normal ini juga dijalankan, diuji, untuk kemudian kita bisa juga menilai potensi dari masing-masing unit usaha. Nah, Mhm. skema dana bergulir ini peraturan gubernurnya sudah terbit, kita dapat memberikan dana bergulir baik kepada individu maupun kepada kelompok, artinya koperasi, dengan, kemungkinan adanya grace period. Jadi, Mhm. pokok utang dapat ditunda dulu pembayarannya Jadi, selama ya Mas Emil, besaran dana bergulirnya berapa? stok terakhir kita lihat itu masih ada di kisaran bahkan lebih dari 100 miliar yang kita akan coba untuk mereaktivasi. Kedua misalnya, kita juga ada skema lain yaitu untuk 100, desa wisata gitu ya. Karena sekarang katakanlah masyarakat mulai mulai melakukan aktivitas. Tentu kita harus hati-hati melihat kondisi penyebaran Covid di masing-masing subwilayah ya. Tapi, mereka kemungkinan besar akan pergi ke destinasi lokal atau destinasi desa wisata. Nah, disitulah kemudian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa menyiapkan masing-masing BUMDes wisata, badan usaha milik desa, untuk mereaktivasi lokasinya dengan modal restart tadi sekitar kurang lebih 50 juta.